Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari subscriber, yaitu gimana caranya menghadapi cewek yang ngeluh. Sebenarnya pertanyaannya panjang, tapi di kesempatan kali ini gue akan jawab satu per satu. Kita akan membahas yang cara menghadapi cewek yang ngeluh. Seperti yang kalian tahu, kalau kalian itu punya cewek atau besok kalian akan nyari cewek, nyari gebetan, kalian itu harus tahu bahwa cewek itu ya biasalah, dia tuh mungkin akan suka ngeluh, ribet, rempong, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hal yang manusiawi dan itu adalah hal yang normal yang akan dilakukan oleh setiap cewek. Jadi kalau kamu ngerasa nggak mau rempong, nggak mau ribet, ya udah nggak usah punya cewek. Kalau kamu nggak bisa terima semua itu, kamu bisa pacaran sama AI atau pacaran sama Google Assistant ataupun kalian sama waifu aja. Oke, tapi sebelum kita jauh melangkah, gue akan kasih tahu dulu apa sih penyebab cewek itu bisa ngeluh. Jadi kalian itu harus tahu dulu penyebab cewek kamu itu ngeluh itu apa. Ketika kalian sudah tahu beberapa penyebabnya atau kenapa sih cewek bisa marah, nah kalian pasti akan lebih memahami, oh cewek ini marah karena ini. Jadi kalian akan lebih mudah untuk memahami sifat-sifat atau pola pikir dari seorang cewek. Pertama, cewek itu bisa ngeluh, bisa ngambek, bisa nggak jelas itu karena lagi ada masalah. Jadi ketika cewek kamu tiba-tiba ngeluh, tiba-tiba marah-marah, kamu jangan marah-marah balik gitu. Tapi kamu nanya gitu, apakah lagi ada masalah atau mungkin dia lagi ada masalah keluarga, masalah sama temen, atau masalah pekerjaan, ataupun masalah sekolah atau kuliah. Sesuaikan dengan gebetan kamu atau pacar kamu saat ini. Jadi kamu harus ingat, ketika gebetan atau cewek kamu marah, jangan marahin dia balik. Karena mungkin aja dia sedang memendam sebuah masalah. Yang kedua, biasanya cewek itu ngeluh atau marah-marah itu karena lagi PMS. Seperti yang kita tahu, kalau cewek itu lagi dapat hormonnya itu kan hormon yang ada di dalam tubuhnya itu banyak yang berubah dan itu bisa mempengaruhi psikologisnya cewek. Jadi kamu harus memahami hal ini juga. Jadi kamu harus tahu bahwa cewek itu punya masa-masa PMS, punya masa-masa di mana hormonnya dia itu nggak bisa dikendalikan, sehingga itu mempengaruhi kondisi psikologis dari cewek tersebut. Ada beberapa cewek itu yang kalau dapet dia kadang-kadang sakit, kadang-kadang dia bikin moodnya nggak jelas, kadang-kadang bikin dia lapar, kadang-kadang bikin dia nggak enak buat makan dan lain sebagainya. Jadi kamu harus memahami bahwasannya kondisi biologis seseorang bisa mempengaruhi kondisi psikologis seorang wanita, apalagi kalau lagi dapet. Jadi mungkin banget ketika cewek kamu itu lagi tiba-tiba ngambek, marah, ngeluh gak jelas, mungkin aja dia lagi dapet. Nah selain itu, kalau dia nggak dapet ya mungkin dia lagi ada masalah penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Nah kamu perlu tanya hal itu bro. Penyebab yang ketiga adalah kurang perhatian. Jadi kalau tiba-tiba cewek kamu marah, ngambek, tiba-tiba ngechat nggak jelas, telepon nggak jelas, mungkin aja cewek kamu itu kurang perhatian. Kamu merasa mungkin aku kan udah perhatian bro setiap hari, udah aku chat, udah aku telepon. Tapi yang merasakan cinta itu cewek kamu. Kamu hanya memberikan cinta, tapi pertanyaannya adalah kamu pernah gak sih nanya ke cewek kamu ngerasain cinta aku gak sih? Apakah cewek kamu merasa dicintai? Nah itu pertanyaannya bro. Banyak cowok itu sok tahu, makanya gue sering bilang, jangan jadi cowok yang sok tahu. Kalau gak berdasarkan data dan fakta. Faktanya adalah banyak cowok merasa mencintai wanita, merasa sudah berkorban terhadap wanita. Tapi faktanya, ketika gue nanya, kamu merasa dicintai sama cowok kamu gak? Ceweknya bilang, enggak, aku gak merasa dicintai. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena setiap orang itu punya bahasa cintanya masing-masing. Jadi bahasa cinta inilah yang akan mengkonfirmasi cewek ini sudah approve atau sudah dicintai atau tidak. Misalkan gini, gue merasa dicintai ketika gue disentuh atau ketika gue
kasih motivasi dan lain sebagainya. Gue merasa dicintai cukup dilakuin kedua hal itu, cukup gandeng tangan gue, cukup kasih motivasi ke gue udah merasa dicintai gitu. Lo nggak perlu kasih hadiah, lo nggak perlu ngechat setiap hari, karena ya bahasa cinta gue itu. Nah, apa bahasa cinta dari cewek kamu? Jadi setiap orang itu punya bahasa cintanya masing-masing. Kalau kamu ingin mencintai seseorang, maka cintailah dengan ngasih bahasa cintanya dia. Jadi bahasa cinta itu ada 5. Gue pernah jelasin videonya lengkap, linknya ada di deskripsi. Di sini gue akan sampaikan secara ringkas aja. Pertama, ada kata-kata. Kata-kata itu misalkan kalian motivasi, kasih pujian, kasih apresiasi. Yang kedua bisa sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu bisa gandengan, kalian sentuh tangannya, itu sentuhan fisik. Kalian elus-elus rambutnya, itu adalah sentuhan fisik. Yang ketiga itu adalah hadiah. Hadiah ini bisa kalian kasih kado, kasih cincin, kasih gelang, kasih kalung. Selanjutnya adalah ada service atau acts of service, yaitu pelayanan. Misalkan kamu antar jemput, kamu bantuin dia ngerjain PR atau ngerjain kerjaan atau job kalian. Nah, itu namanya service tuh, atau pelayanan. Kemudian ada lagi bahasa cinta, yaitu quality time, dimana kalian menghabiskan waktu berdua bareng-bareng sehingga kalian bisa ngobrol lama dan mengerti satu sama yang lain. Nah, jadi sekarang kalian udah paham kan kenapa cewek kalian itu sering ngeluh. Jadi ada 3 alasan. Pertama, dia mungkin lagi ada masalah. Yang kedua, mungkin dia lagi dapat atau ada penyakit. Dan yang ketiga, yaitu kurang perhatian. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya adalah gini. Kamu di awal ketika pacaran itu kasih edukasi. Misalkan kayak gini, kamu bilang sama pasangan kamu itu bilang seperti ini. Kalau misalkan kita lagi ada masalah, kamu tinggal telepon atau chat aku, kita bakal ketemuan dan kita akan membahas permasalahannya apa gitu. Kamu bilang itu di awal. Jadi cewek itu kadang-kadang dia itu memendam masalahnya dia. Kadang-kadang dia takut untuk ngobrol sama kamu. Kenapa? Karena kamu gak terbuka. Karena kamu tuh sebagai seorang pria tapi gak bisa memimpin hubungan ini, gak bisa mengendalikan hubungan ini. Buktinya ketika cewek lagi ada masalah, dia bingung mau cerita sama kamu. Itu adalah bukti bahwa kamu itu bukan pria yang bisa memimpin. Jadi berikanlah edukasi sama pasangan kamu. Ketika dia lagi ada masalah, gimana cara ngomongnya, itu kamu yang kasih tahu gitu. Jadi kayak misalkan lagi ada masalah, nanti ketika kamu lagi ada masalah, kamu bilang aja sama aku, nanti aku bakal jemput kamu dan kita bakal ngobrol di restoran atau ngobrol di mana, di tempat yang kondusif. Sehingga kamu tuh bisa ngobrolnya lebih enak gitu, dan kita bakal menyelesaikan masalah kamu secara sama-sama. Nah, selama ini kenapa banyak cewek itu males ngomong sama kamu? Ya karena menurut mereka kamu itu bukan pendengar yang baik. Kamu tuh istilahnya orientasinya cuman ke arah perut ke bawah doang gitu. Orientasi kamu tuh hanya memiliki cewek, mengendalikan cewek, itu aja orientasinya kamu. Sehingga kamu lupa bahwa cewek itu juga seorang manusia. Dia butuh didengar, dia itu butuh diapresiasi gitu. Makanya gue selalu bilang bahwa dapetin cewek itu hal yang receh. Mendapatkan cewek itu adalah hal yang sangat-sangat mudah. Yang susah itu adalah ngejaga cewek, yang susah adalah membimbing cewek, yang susah adalah menjalin hubungan sama cewek, mengedukasi dia tentang literasi percintaan, gimana caranya biar hubungan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Itu jauh lebih susah daripada cuman nyari cewek. Nah, kamu kalau mau jadi pria yang dominan tanpa merendahkan, kamu bilang ke cewek kamu kayak gini, kalau kamu lagi ada masalah apapun, kamu bilang aja ke aku. Kenapa? Karena aku bakal selesaiin permasalahan kamu. Kamu bilang itu secara tegas, kamu bilang itu face to face. Dan kamu harus yakinkan bener-bener bahwa cewek itu mau cerita sama kamu gitu. Karena kamu bilang, kalau kamu cerita sama aku bakal dengerin kamu, aku gak bakal menghakimi kamu, aku gak bakal bilang kamu yang aneh-aneh, dan aku bakal kasih solusi sama kamu. Jadi jangan ragu untuk cerita sama aku. Kamu bilang tuh kayak gitu, kalau kamu adalah pria yang dominan tanpa merendahkan.
Itu yang namanya pria tegas, itu yang namanya pria yang berkualitas. Bukan pria dominan yang sok-sokan, sok tahu tentang cewek, sok merendahkan cewek. Menurut gue itu hal yang konyol. Jadilah pria dominan tanpa merendahkan. Semoga bermanfaat dan semangat bro.